Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan pembelajaran mengenai tentang hukum Newton. Nah, di sini saya sendiri, Miftah Abu Abdirrahman, dengan nomor induk mahasiswa PMM 2100223. Kemudian ada teman kami, ada Suci Nuria Fatimah, dengan nomor induk mahasiswa A1C3190077. Maksud kami 077. Kemudian ada Sri Muslimatul Husna dengan nomor induk mahasiswa A1C31982. Kemudian yang bertindak sebagai guru adalah Suci Nuria Fatimah dan murid Miftah Abu Abdirrahman dan Sri Muslimatul Husna. Kepada teman kami Suci, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Miftah. Lanjut, di sini kami menggunakan RPP. Kami akan menjelaskan tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Untuk kompetensi intinya, di sini kami ada 4, dan kompetensi dasar atau indikator pencapaian kompetensinya. Untuk kompetensi dasarnya yaitu menganalisis interaksi gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerakan benda pada gerak lurus. Yang kedua ada melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya terkait interaksi gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus serta makna fisiknya. Untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yaitu yang pertama, mengamati dan melakukan peragaan hukum 1 Newton, menjelaskan hukum 2 Newton, menjelaskan hukum 3 Newton, menjelaskan gaya gesekan, menjelaskan penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari, menguraikan vektor, menjumlah vektor secara analitik, menghitung percepatan benda dalam sistem yang terletak pada bidang miring, bidang datar, gaya gesek statik, dan kinetik. Yang terakhir yaitu mempresentasikan hasil percobaan hukum 1, 2, dan 3. Baik, saya mulai untuk pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, apa kabar semua? Kurang enak badan, Bu. Pilek-pilek. Oke, sering-sering minum vitamin ya. Oke, sebelum melakukan pembelajaran, sebaiknya kita mulai dengan berdoa. Untuk Miftah, boleh dipimpin doanya. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Miftah. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Miftah Abu Abdirrahman hadir? Hadir, Bu. Sri Muslimatul hadir? Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya pada pertemuan kali ini. Nah, di sini minggu kemarin sudah Ibu jelaskan bahwasanya kita akan membahas tentang hukum-hukum Newton, yaitu ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Di sini anak-anak udah ada yang belajar belum tentang hukum-hukum Newtonnya? Belum, Bu. Baru pertama. Oh, baru pertama. Harusnya sebelumnya kan Ibu udah kasih tahu ya, harusnya belajar dulu ya. Oke, kita bahas sama-sama ya. Di sini ada hukum Newton 1. Hukum Newton 1 itu menyatakan apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, benda yang awalnya diam akan selamanya diam. Sementara benda yang awalnya bergerak lurus beraturan juga akan selamanya lurus beraturan dalam kecepatan tetap. Di mana
Sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya kilogram meter per sekon kuadrat. Baik, untuk contohnya, contoh hukum Newton 1 itu adalah saat naik mobil yang bergerak cepat lalu direm, maka penumpang otomatis terdorong ke depan. Contoh lain yaitu ketika mobil berjalan pelan lalu digas mendadak, maka penumpang di dalamnya terdorong ke arah belakang. Kemudian sebuah koin yang ditaruh di atas kain, lalu kain itu ditarik cepat dan juga koinnya tetap berada di tempatnya. Ini merupakan penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin anak-anak sekalian sudah pernah ya seperti ini, atau lagi naik sepeda terus tiba-tiba ngerem, ya kan? Pernah ya? Ya. Karena hukum fisika ini berkaitan erat sama kehidupan sehari-hari ya. Lanjut untuk hukum Newton 2. Menyatakan percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya serta berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan akan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya, di mana F sama dengan M dikali A, dengan F adalah gaya atau Newton, M adalah massa benda kilogram, dan A adalah percepatan meter per sekon kuadrat. Nah, untuk contoh pada kehidupan sehari-hari yaitu terlihat pada waktu melempar batu secara vertikal ke atas, awalnya batu melaju konstan ke atas, lalu melambat dan berhenti akibat adanya gaya gravitasi. Batu tersebut selanjutnya turun ke bumi dengan kecepatan dari massa batu ditambah gaya gravitasi yang mempercepatnya. Udah paham? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita bahas hukum Newton 3. Di sini hukum Newton 3 menyatakan tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Apabila suatu benda memberi gaya pada benda lain, benda yang mendapat gaya itu akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya akan berlawanan, di mana F vektor aksi sama dengan F vektor reaksi. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Ibu bacakan, pahami ya. Benda diam, hitunglah gaya normal yang bekerja pada benda. Nah, di mana terlihat ya di gambar 6 kg untuk massanya dan G gravitasinya 10 meter per sekon. Kita masukkan ke persamaannya di mana W sama dengan M dikali G, yaitu M-nya tadi 6 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat, muncullah angka 60 Newton atau 60 kg meter per sekon kuadrat. Nah, dari contoh soal kita dapat mengetahui bahwa berat atau W, berat dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya normal atau N selalu tegak lurus ke permukaan yang bersentuhan dengan benda. Di sini paham? Paham, Bu. Nah, di sini ada latihan 1. Silakan anak-anak sekalian untuk belajar ya, untuk menyelesaikan latihan 1. Dan latihan 2, 3, 4, dan seterusnya sudah Ibu share ke grup WA ya. Di sini ada yang mau bertanya? Atau udah paham Tidak, semua? Bu. Udah 5 menit lagi nih. Ya, Bu, saya mau nanya. Kita mau nanya apa? Bu, Ibu kan bilang tadi kirim soalnya di WhatsApp grup ya, tapi belum Ya. ada, Bu. Oh, belum ya, berarti sinyal Ibu kurang ya. Maklum Ibu memakai IndiHome. Maaf ya, agak Ya, lelet. Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Miftah sudah memberitahu Ibu ya. Oke. Ya, Bu. Untuk pembelajarannya udah paham? Paham, Bu. Nanti kalau belum paham, boleh tanya Ibu di grup WA ya. Baik, sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau bilang ini